Hai, welcome to Articles. Tanpa banyak kata-kata, langsung aja kita ke ceritanya. Watch. Saya kenalkan kepada kamu pasangan yang tinggal di wilayah Haiphong, negara Vietnam, bernama Kun Ro dan Lisa Thi Thuy, yang sudah menikah sejak awal tahun 2019 dan dikaruniai seorang putra di penghujung tahun yang sama. Kun Ro sebelumnya bekerja sebagai porter di pasar modern, lalu pindah sebagai tukang tagih invoice di perusahaan bawang. Namun saat pandemi terjadi, dilakukan pengurangan karyawan hingga dirinya masuk dalam daftar orang yang harus disingkirkan. Habis itu nggak jelas apapun dilakukan, yang penting bisa menghasilkan uang. Mau bilang apa, dirinya cuma lulusan SMP, makanya kepengen dapat kerja yang lebih baik juga cukup sulit. Menurut keterangan istrinya, ternyata Kun Ro memiliki masalah dalam hal membaca, tidak lancar tapi bisa terbata-bata seperti ngeja pelan-pelan dalam hati, dan ini merupakan kekurangan yang sering disembunyikan karena banyak yang suka ngecekin. Tapi Kun Ro sangat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Belakangan setelah pandemi pulih, lelaki berusia 30 tahun ini bekerja sebagai tukang pancing ikan untuk dijual lagi agar bisa membayar uang sewa rumah serta menafkahi keluarga. Sementara istrinya kadang jadi reseller baju-baju anak yang penghasilannya bisalah buat nutup-nutupin uang listrik bulanan atau buat jajan sang putra. Mamanya Kun Ro sudah tiada sejak tahun 2017. Sebenarnya dia punya bapak tiri yang sempat dinikahi oleh mendiang ibunya tahun 2010, tapi kurang akur dengan si ayah tersebut. Namanya Nurdin Tanjung, yang saat ini berusia 54 tahun, yang bekerja sebagai staf di Pengadilan Tinggi Haiphong, pegawai negeri sipil statusnya. Sebenarnya Pak Nurdin sayang kepada Kun Ro sebagai putra tiri, tapi anaknya itu aja yang menjauh karena sejak dulu nggak suka mamanya kawin lagi. Sekarang setelah si mama udah nggak ada, Pak Nurdin beberapa kali menawarkan uang untuk membantu perekonomian Kun Ro, tapi selalu ditolak. Padahal mah Lisa juga pengen dibantu atau minimal mencarikan pekerjaan yang lebih baik untuk suaminya, tapi Kun Ro keras kepala, ya tetap aja ditolak. Buat sekedar info bahwa Pak Nurdin ini masih ada keturunan Minangkabau, Sumatera Barat dari kakek buyutnya yang membawa marga Tanjung. Sementara beliau sendiri lahir dan besar di Phan Thiet, Vietnam, dan sama sekali belum pernah datang ke Indonesia. Omong-omong, pada pandemi di bulan Desember 2020, Lisa pernah mendatangi rumah Pak Nurdin sebagai mertuanya untuk minta uang. Waktu itu suaminya harus dikarantina mandiri terkena virus C19. Lisa dikasih kok duit banyak sama mertuanya itu, tapi kan Kun Ro kemudian tahu dan mengamuk pada sang istri. Dia marah dan berniat mengembalikan yang sudah dikasih oleh bapak tirinya, tapi nggak kesampaian karena nggak ada uangnya. Lawung sekarang aja walaupun sudah sehat dan jadi pemancing, utangnya masih banyak di mana-mana. Jika kita lompat ke bulan Mei 2022 setelah Idul Fitri, di mana kehidupan yang dijalani oleh Kun Ro, Lisa, dan anaknya yang berusia 2,5 tahun makin sulit dalam keuangan. Lelaki ini kan kerjanya sebagai pemancing ikan, bukan nelayan yang di laut, jadi yang di air tawar seperti gabus atau lele. Penghasilannya bener-bener seret, hingga percekcokan masalah ekonomi pun gak terhindarkan. Kemarin si Kun Ro niat mau merantau ke kota Lao Cai untuk ikut proyek pembangunan sebuah gedung dewan, tapi dilarang oleh istrinya karena sang suami nggak mau ninggalin uang sebagai pegangan. Ya mana bisa, kalau mau pergi 6 bulan wajiblah ada yang dipegang untuk makan anak istri dan uang kontrakan. Akhirnya bolak-balik ribut karena nggak ada duit dengan menyudutkan sang istri. Beberapa kali juga Pak Nurdin datang ke rumah mereka menawarkan pekerjaan pada Lisa supaya menjadi tukang cuci atau bersih-bersih di tempatnya
dengan gaji yang tidak sedikit. Tapi Kunro malah ngamuk karena merasa direndahkan oleh ayah tirinya tersebut. Demi membela sang suami, Lisa juga ikut-ikutan ngamuk pada mertuanya dengan mengatakan tua bangka, keriput, dan gembul. Sebenarnya dia nggak mau menghina seperti ini, tapi suaminya kan SDM rendah. Kalau Lisa nggak ngebela, entar dikira nggak becus. Itu pun maki-makian keriput dan gembrot yang ngajarin si Kunro. Kalau Nurdin datang, hina aja begitu katanya. Sampai kemudian di bulan Juni 2022 mendadak Kunro mendapat pinjaman sebesar 2 juta dong atau sekitar 1,2 juta rupiah dari rentenir yang dikasih 70%-nya pada sang istri buat pegangan karena lelaki itu akan berangkat juga ke Laucai ikut proyek pembangunan. Usahakanlah duit yang ada dipakai sehemat mungkin karena Kunro janji setibanya di Laucai akan langsung minta kasbon pada mandor untuk dikirim buat Lisa dan anaknya. Bayarlah utang pada rentenir dan pakai sisanya untuk keseharian nanti. Tapi apa buktinya? Pada Agustus 2022, setelah 2 bulan merantau, ternyata nggak ada sepeser pun duit yang ditransfer oleh suaminya. Dia nggak dapet kasbon dari mandor, bahkan gaji bulan pertama pun belum cair-cair juga. Setiap hari ada aja orang datang gak dikenal yang mengaku sebagai penagih hutang sambil ngebawa-bawa dokumen perjanjian, belangko penarikan barang, dan entah apa lagi yang Lisa pun gak ngerti. Bahkan sampai ada yang nekat nyolek-nyolek perempuan itu ngajakin bercumbu sebagai ganti bayar cicilan 1 bulan suaminya. Karena sudah gak tahan, akhirnya perempuan itu nekat menghubungi ayah mertuanya untuk minta bantuan. Sebenarnya takut juga suaminya marah kalau ketahuan menghubungi Pak Nurdin, tapi apa boleh buat, lawang si Kunro aja tiap ditelepon malah nge-reject dengan alasan pusing tiap teleponan ngomongin duit mulu. Lah ya iyalah, emangnya mau ngomongin apa lagi? Ngegosipin artis. Pada awal September 2022, Lisa membawa anaknya untuk tinggal di kediaman Pak Nurdin yang berjarak 15 km dari rumahnya. Mertuanya bilang mending tinggal di situ aja dulu untuk menghindari para penagih hutang. Bukannya Pak Nurdin gak mau ya buat ngebayarin semua itu, tapi kan si Kunro pun gengsi dan sombong sama bapak tirinya. Jadi biarin aja lah dulu biar gak keenakan. Lisa hanya nurut dan berharap bisa sembunyi serta menenangkan diri sampai batas waktu yang gak tahu kapan. Niatan entar kalau suaminya udah transfer uang dan bisa bayar sebagian utang, baru deh akan balik ke rumah sewanya. Lagian kontrakannya juga udah nunggak sebulan karena gak jelas suaminya belum gajian sama sekali. Padahal udah masuk bulan ketiga kerja di perantauan. Sampai di akhir bulan September 2022, Lisa dihubungi oleh pemilik kontrakan yang mengancam akan ngebuang semua barang-barangnya kalau dia nggak bayar sewa rumah. Dengan isak tangis langsung ngomong pada bapak mertuanya yang tanpa pikir panjang langsung memberikan uang sebesar 1 juta dong, dan selama seminggu Lisa serta anaknya kembali ke rumah. Habis itu balik lagi ke tempat Pak Nurdin karena nggak punya uang untuk makan. Kebaikan lelaki tersebut yang bikin Lisa menjadi nyaman dan betah hingga suatu malam di awal Oktober 2022 kejadianlah hal yang sudah mereka tahan selama ini dalam kelambu di kamar tidur. Mungkin karena saling menikmati, akhirnya terjadi berulang kali penuh dengan. Pada pertengahan bulan Oktober 2022, tantenya Lisa dari Camran datang bernama Nimi Luyen, usia 46 tahun, yang statusnya masih lajang, namun punya sedikit permasalahan pada kesehatannya. Daya pikirnya lemah, suka ngomong sendiri, dan sebagian orang menyebutnya sebagai idiot. Nimi numpang hidup di tempat Lisa, padahal dia pun lagi kesusahan. Bahkan uniknya, tantenya itu minta dicarikan jodoh supaya ada yang nanggung beban hidup dan menafkahinya. Ya Lisa mana bisa sih nyariin jodoh, karena cowok-cowok sekarang mah nyari yang muda, cantik, dan seksoi. Apalagi berharap pria yang kerjanya bagus dan duit banyak untuk menafkahi. Pasti susah atuh, karena yang begituan pasti levelnya bukan Tante Nimi. Tapi kan emang perempuan tersebut ada miring-miringnya, jadi maksain Lisa ngejodohin sama siapa aja lah tetangga di situ. Sampai akhirnya dalam beberapa minggu si Nimi ini sering ya melihat Pak Nurdin datang yang
diperkenalkan sebagai bapak mertua. Mimi pun minta dijodohkan tapi dilarang oleh Lisa. Pernah juga tantenya itu ngomong langsung kepada Nurdin yang muncul dengan mobilnya bahwa dia siap menjadi istri yang memberi kepuasan serta melayani sepenuh hati. Tapi karena cara ngomongnya aja seperti perempuan mabuk dan ngelindur, tentu Pak Nurdin menolak mentah-mentah. Tapi dijanjikan nanti akan dicariin pria yang cocok dengan Nimi. Tapi Nimi ogah karena maunya sama Pak Nurdin aja. Udah ganteng, gagah, kaya raya pula. Pada Kamis malam sekitar pukul 10 tanggal 14 November 2022, Nimi terbangun untuk pipis ke toilet, lalu mendengar suara desahan dari kamar ponakannya. Ada bisik-bisik juga seperti suara laki-laki, hingga berpikir apakah Kunro sudah pulang dari perantauan. Dia penasaran dan mengintip, hingga yang dilihatnya adalah si Lisa dengan Pak Nurdin sedang bermesraan. Segera tante itu mengambil handphonenya, lalu memotret secara diam-diam dan masuk ke kamarnya lagi. Besokan sorenya pada hari Selasa sekitar pukul 4 tanggal 15 November 2022, Nurdin datang membawa buah untuk anaknya Lisa. Nimi langsung mendekati lelaki tersebut dan mengajaknya jalan-jalan keliling naik mobil. Berdua aja yang langsung dituruti oleh Nurdin. Disinilah Nimi bilang tahu mengenai hubungan terlarang pria itu dengan Lisa dan ada foto sebagai bukti di dalam handphonenya. Lelaki tersebut kaget dong luar biasa karena Nimi ngancam akan menunjukkan semua pada Kunro dan polisi. Kalau ingin aman ya Nurdin harus menikahi dirinya atau ngasih uang senilai 100 juta dong, atau sekitar 60 jutaan rupiah. Pria itu sempat memujuk Nimi kalau udah tua jangan cari masalah dan perdekat diri sama Tuhan, tapi dilawan oleh cewek tersebut. Lah lu lebih tua dari gue aja malah Nah, ama mantu sendiri nggak tahu malu. Malah mendadak Nimi mengeluarkan sajam dari tasnya mencoba Nurdin. Namun lelaki itu berhasil menghindar dan malahan merebut sajamnya. Lalu kan ke dada Nimi. Setelahnya leher perempuan itu sampai kehabisan nafas, masih di dalam mobil di pinggiran jalan Niemnia dekat rumah sakit Benvien Dakoa. Bukannya membawa ke rumah sakit yang ada di depannya, malahan Nurdin membawa tubuh gak bernyawa Nimi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelahnya dia pun ditangkap lalu mengakui perbuatannya. Sajam yang ada dibenarkan berasal dari dapur rumah Lisa yang dibawa oleh Nimi untuk menyakiti Nurdin. Cukup banyak hal yang menjadi kecurigaan polisi karena lelaki itu dianggap terlalu gegabah dengan balik. Harusnya tidak perlu menanggapi segala ancaman sebab kondisi kejiwaan Nimi sangatlah tidak stabil. Namun di pengadilan lelaki gempal ini mengaku sudah melihat foto-foto yang dipotret oleh perempuan tersebut saat dirinya bermesraan dengan Lisa. Itu yang paling ditakuti. Kasus ini pun mencuat hingga Kunro pulang dari perantauan dengan perasaan marah pada sang istri. Tapi dia pun salah, kenapa pergi nggak pulang-pulang dan tanpa mentransfer uang. Ternyata baru ketahuan ya bahwa Kunro memang belum kerja di Laucai karena gagal keterima sama proyek pembangunan yang dikejarnya. Utangnya malah makin banyak di mana-mana. Sampai pada hasil keputusannya per hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, hakim di Pengadilan Tinggi Haiphong negara Vietnam menyatakan Nurdin Tanjung bersalah atas penghilangan nyawa Nimi hingga menerima vonis 20 tahun kurungan. Sementara Kunro dan Lisa Koi bercerai pada bulan Agustus 2023 dan anaknya didapat asuh oleh Lisa. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang paling bersalah dalam kasus kita hari ini? Apakah Nimi yang maksa atau Pak Nurdin yang terlalu gegabah? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.